Oke. Rahmat Allah. Jadi kembali lagi, PKI itu bukan hanya musuh Pak Harto. Bukan hanya musuh bangsa Indonesia. Musuh bangsa Indonesia. Kebetulan yang berpancasila. Gitu. Jadi kebetulan Pak Harto saat itu menyelamatkan ya, memimpin perlawanan terhadap PKI gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi desoehartoisasi PKI ya. PKI. Waduh, ini seru. Ya, tapi, dan antek-anteknya. Tapi kan PKI udah dibubarkan, bahkan dilarang dalam TAP MPR 25 Ya. 66. Ya. PKI-nya yang dilarang, partainya yang dilarang. Orang-orang PKI-nya kan masih banyak. Ya, dari mereka turun-temurun. Kan PKI tahun 60-an itu 40 tahun yang lalu kan mereka udah nggak hidup, Pak. PKI-nya yang dah hidup, partainya yang dah hidup. Tapi orang-orangnya masih ada. Keturunannya Masih ada. baik keturunan biologis Yang dia diampuni juga masih ada. maupun ideologis ya. Nah, ideologis. Nah, itu yang kalau di channel UI Watch itu disebut komunis gaya baru atau PKI gaya baru tuh. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita yang rame-rame. Ini jadi bukan cuma channel saya, tapi channel teman-teman semua. Sekarang kita sedang bersama seorang veteran, pejuang Republik Indonesia, veteran, umurnya 84 ya Pak? 87. 87? Iya. Wow, 87. Jadi saya nggak tahu tuh, waktu Bapak lahir, saya mungkin masih di planet bayi. Gitu ya. Sekarang bersama Pak Lukman Bur. Iya. Pak Lukman Bur ini dulu Maijen, Pak. Ya. Maijen TNI, Pak ya, Pak Lukman Bur. Ya. Pak Lukman Bur ini adalah Angkatan Darat, Pak. Angkatan Darat. Ya, jadi kenapa kita sekarang bersama Pak Lukman Bur? Karena ada yang seru, teman-teman. Ini bulan Maret, dan di bulan Maret itu tadi ngobrol dengan Pak Budi, salah satu penulis tentang Pak Soeharto. Itu ada 5 kejadian yang terkait Soeharto di bulan Maret. Jadi menurutnya adalah bulan Maret adalah bulannya Pak Harto. Dan memang bulan Maret itu contohnya ada satu, serangan umum 1 Maret 1949 yang oleh Kepres 02/2022 tahun lalu nama Pak Harto dihilangkan. Wah, itu seru. Di diktum C-nya. Teman-teman bisa lihat penjelasan detailnya secara akademisnya di konten kami yang di atas ini sebelumnya. Nah, di sana rekan saya Leni Siregar memandu diskusi dengan Profesor Hikmahanto Juwana dan penulis buku Pak Nur Johan Nur. Pak Nur Johan Nuh. Maaf, saya suka lupa ya. Nah, sekarang kembali kita ke Pak Lukman Bur. Pak Lukman Bur ini adalah ketua dari Yayasan Kajian Citra Bangsa, YKCB. Ya. YKCB. Ini yayasan ini yang banyak bergerak di bidang sosial dan edukasi, terutama ya, edukasi tentang sejarah bangsa ya Pak ya. Ya. Jadi kita kembali lagi ke soal Kepres nih teman-teman. Ini udah setahun berlalu, 2022 Kepres itu, tapi tahun ini Kepres itu masih belum diubah. Dan ternyata dari konten yang tadi di atas itu, yang sama teman saya Leni Siregar itu, terungkap ya dari Pak Johanuh penulis buku, bahwa ada suatu peristiwa di Kemusuk namanya. Jadi ketika sebelum serangan umum 1 Maret 1949, tentara Belanda itu mencari Pak Harto di Kemusuk. Karena Pak Harto nggak ketemu, maka satu desa Kemusuk itu dihabisi. Dan kurang lebih 200 sampai 300 korban terjadi di Kemusuk, Pak ya. Termasuk bayi. Nah, ini karena apa? Karena sebelum serangan umum 1 Maret, Pak Harto memang 4 kali melakukan serangan dan itu menggoyahkan kedudukan Belanda sebenarnya di Jogja, sehingga Belanda marah dan mencari Pak Harto sebenarnya. Nah teman-teman, ternyata menurut Pak Nuh itu sebenarnya rakyat Kemusuk udah nggak masalah dengan pembantaian itu, sampai sekarang sudah ikhlas lah, menganggap diri mereka sudah berkorban untuk negeri ini, membela Pak Harto sebagai perisainya Pak Harto, mereka nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah hati mereka tergerak, mereka seperti tergerak kaget ya ketika ada Kepres itu. Di Kepres 02/2022 itu nama Pak Harto dihilangkan sebagai penggagas atau inisiator atau pelaku dari serangan umum 1 Maret gitu. Nah, jadi ini hati-hati menurut saya ya. Ini hati-hati kalau bikin Kepres bisa menyinggung perasaan sekelompok masyarakat. Nah, bisa ada yang nggak enak. Nah, sekarang kita langsung ke Pak Lukman Bur. Pak Lukman Bur dari YKCB. Pak Lukman Bur melihat Kepres ini seperti apa sih? Salah kaprah. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, veteran-veteran seperti ini yang ngomongnya menghilangkan sejarah. Oke. Ya. Ya seperti bilangnya Pak Nur Johan tadi, sejarah dia digelapkan, jadi Indonesia jadi gelap. Oke. Sejarah digelapkan, Indonesia jadi gelap. Jadi gelap terus. Iya. Karena sejarah digelapkan, maka bangsa ini akan tetap dalam kegelapan. Wah.
dan penguasanya gelap. Oh, bukan. Nggak juga. Oke, Pak Lukman Nur. Pak Lukman Nur melihat ya, kalau biasalah setiap periode kepemimpinan, periode rezim di negara manapun ada upaya penghilangan sejarah itu rasanya tidak hanya terjadi di negeri kita, ada mungkin di negeri-negeri yang lain. Ini setuju nggak kalau saya sebut ini sebagai bentuk desuhartoisasi? Sangat setuju. Sangat setuju. Iya, iya. Nah, sangat setuju. Karena kalau kita bicara Pak Harto, jangan terlibat, jangan hanya tanggal 1 Maret aja. Oke. Sejak Republik ini berdiri, Pak Harto sudah berkorban. Pertama kali Pak Harto memimpin serangan Kota Baru, Jogja, untuk berebut senjata Jepang. Bersama-sama dengan BKR. Kemudian ikut serangan Semarang dengan sekutu Jepang juga. Dan ikut serangan Ambarawa, Pelagan Ambarawa. Pelagan Ambarawa. Nah, itu Pak Harto juga ikut. Kemudian Pak Harto di dalam serangan-serangan ini dipuji oleh Pak Dirman. Dalam buku Pak Nasution juga jadi bunga pertempuran. Jadi kebanggaan bangsa ini yang tertulis maupun yang fakta itu tidak bisa dihilangkan. Kenapa kok kita bangsa sendiri menghilangkan sejarah ini? Bung Karno sendiri mengatakan jangan lupakan sejarah. Bangsa yang besar menghargai pahlawannya. Kenapa kepahlawan kita ini tidak dianggap? Dan Pak Harto sampai sekarang tidak dianggap jadi pahlawan nasional. Tapi harus Pak Harto jadi pahlawan nasional ya? Kalau berbicara soal Pak Harto, Pak Harto menjadi panglima ada 9 kali. 9 kali jadi panglima. Okay. Yang saya dengar dari penulis-penulis buku Pak Harto ini, Pak Harto ini jago perang ya? Jago perang, jago kemanusiaan. Oh iya, siap. Coba kita, selama Pak Harto jadi presiden, coba apa yang kita rasakan? Oke, saya masih kecil. Masih kecil. Tapi saya merasakan kedamaian. Sama orang-orang yang sudah besar. Ya, tanyalah, bagaimana ada orang antri minyak tanah, justru di Orde Lama itu. Ya, ada orang terima enggak ada. Kita swasembada pangan, swasembada pangan, kemudian ada puskesmas, ada pengaturan penduduk, kelahiran. Jadi coba dilihat, semua dilihat, itu dibaca. Ya. Jadi sebetulnya kita, terutama generasi muda mungkin ya, perlu banyak membaca sejarah bangsa ini. Sekarang sejarah ditampilkan lewat audiovisual, Pak. Ya, audiovisual ini ya sangat penting, ya, terutama para ahli-ahli visual ini yang perlu menghayati. Pak, sekarang Bapak dulu tentara, Pak ya? Ya. Jadi pernah jadi anak buahnya Pak Harto lagi? Pernah. Jalan? Waduh, jadi gimana sosok Pak Harto sebagai komandan menurut Bapak? Pak Harto sebagai seorang komandan sangat bijaksana, sangat disiplin. Begitu kita salah, dia memberitahu caranya, bagaimananya, tetapi kesejahteraan juga dipikirkan. Jadi saya pernah pada suatu saat saya masih kapten. Beliau waktu itu Pangkostrat datang kepada satuan saya. Waktu saya hormat melaporkan beliau masuk ke kesatriaan, hormat, beliau melihat pakaian, dilihat semesta. Ada seorang pria yang salah jalan, itu diberitahu, kamu baru aja perwira gini, jalan yang benar. Dan kalau kita yang baik dipuji, yang salah dikoreksi dan dibetulkan. Oke. Jadi figur Pak Harto itu. Perhatian Pak Harto, beliau itu adalah seorang komandan
seorang bapak, ya, seorang saudara, jadi seorang teman. Jadi waktu kita upacara, selesai upacara, didekati oleh Pak Harto. Oke. Jadi bulan Maret ini Pak ya, bulan Maret ini kan bulannya Pak Harto. Tadi ada 1 Maret juga di 66 sorry, ada 11 Maret gitu ya. Ada jadi 12 Maret. 12 Maret Ya. pokoknya intinya gitu. Tapi yang menarik adalah Kepres 22 nomor 2 2022 sampai sekarang belum direvisi dan benar-benar peran Pak Harto di sana sepertinya disingkirkan. Nah, ini teman-teman saya yang nonton channel saya pasti nanya, kok si Aji jadi kayak gini sih? Ya, saya dulu ikut menurunkan Pak Harto zaman reformasi. Masih baru-baru kuliah saat itu. Belum ngerti, Pak. Tapi sekarang kok saya ingat dulu waktu saya masih SMA, SMP gitu. Kok enak ya gitu ya. Tenang gitu ya. Waktu Pak Harto lah dicanangkan 9 tahun. Swasembada. Ya, 9 tahun. Belajar. Ya. Dah. Apa? Jadi coba kita baliklah sejarah itu semua dilihat, jangan dilupakan. Ingat, jangan hanya lihat dia salah. Ya manusia ya Pak Harto ya sebagai seorang makhluk juga punya kesalahan. Tapi sampai berapa jauh kesalahan beliau? Oke, jadi kita kembali ya ke soal Kepres itu Pak ya, dan juga ada katanya tadi kita ngobrol dengan Pak Budi, nanti kita akan ngobrol juga dengan salah satu penulis tentang Pak Harto juga. Katanya banyak di masjid-masjid, di institusi yang pernah disumbang atau dibangun oleh keluarga atau yayasannya Pak Harto, monumennya itu prasastinya itu kan biasanya kalau masjid dibangun pada tanggal sekian ada tanda tangan yang diresmikan oleh Pak Soeharto gitu. Nah itu katanya itu mulai dihilangkan teman-teman. Bayangin segitunya ya menghilangkan jejak Pak Harto, desoehartoisasi gitu ya. Nah Pak, kalau kita bicara desoehartoisasi, kira-kira siapa yang paling ingin desoehartoisasi? PKI. PKI itu siapa, Pak? Partai Komunis Indonesia. Iya, tahu itu. Tapi hubungannya dengan Pak Harto itu apa? Karena enemy. Karena Pak Harto yang membubarkan beliau. Artinya musuhnya gitu kan? Oh, oke. Jadi musuh. Dan sebetulnya PKI itu bukan musuhnya Pak Harto. Musuhnya Republik Indonesia ini, negara kesatuan. Komunis itu tahun 48 belum ada 1 Maret, udah berontak dengan semaun. Kalau kita masih perang sama Belanda juga ya. Dan kita masih perang Belanda, komunisnya menusuk kita dari belakang. Tapi bangsa ini selamat ya, hebat sekali ya. Insya Allah. Iya, karena ada pejuang-pejuang tangguh seperti Bapak nih. Pancasilanya kan ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Rahmat Allah. Jadi kembali lagi, PKI itu bukan hanya musuh Pak Harto. Bukan hanya musuh bangsa Indonesia. Musuh bangsa Indonesia. Kebetulan. Musuh yang berpancasila. Jadi kebetulan Pak Harto saat itu menyelamatkan ya, memimpin perlawanan terhadap PKI gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi desoehartoisasi PKI ya? PKI. Waduh, ini seru. Ya, dan antek-anteknya. Tapi kan PKI udah dibubarkan, bahkan dilarang dalam TAP MPR 25 atau 66. Ya. PKI-nya yang dilarang, partainya yang dilarang. Orang-orang PKI-nya kan masih banyak. Ya, dari mereka turun-temurun. Kan PKI tahun 60-an itu 40 tahun yang lalu, kan mereka udah nggak hidup, Pak. PKI-nya yang dah hidup, partainya yang dah hidup. Tapi orang-orangnya masih ada. Keturunannya masih ada. Baik keturunan biologis. Yang dia diampuni juga masih ada. Maupun ideologis ya. Ideologis. Nah itu yang kalau di channel UI Watch itu disebut komunis gaya baru atau PKI gaya baru tuh. Seperti itu. Ya, Pak Gatot juga suka menggunakan istilah itu. Gatot Nurmantio, sorry. KGB. Gaya baru. Iya. Jadi teman-teman, kita perlu untuk meluruskan sejarah sebenarnya terutama terkait serangan umum 1 Maret karena itu ya berperan penting dalam era kemerdekaan. Jadi kalau ada satu pihak yang dicoba dihilangkan perannya, nah ini efeknya akan tidak baik untuk masa depan bangsa kita pastinya akan menjadi pendidikan yang tidak baik. Sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Dan Indonesia ini bisa tenggelam. Oke. Ingat Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa aja. Anda punya Papua, Anda punya Sulawesi, Anda punya pulau-pulau kecil-kecil. Dan sebenarnya yang tahu sejarahnya ya dan yang tahu peran-peran Pak Harto misalnya itu mereka sebenarnya tidak setuju dengan Kepres itu ya mungkin.
Mungkin tidak setuju, tapi banyak, saya yakin banyak yang tidak setuju. Karena tahu memang sejarahnya seperti itu. Sejarah ada pelaku-pelaku. Pelaku-pelaku dan mungkin yang tidak ikut bukan pelaku, tapi kan memang sejarahnya dari dulu faktanya seperti itu. Semua orang mengatakan begitu. Kalau iya. Tapi kepresnya bunyinya begitu. Siapa yang buat? Waduh. Kan pemerintah sekarang. Nah, ini kan Pak Jokowi. Ya kepresnya Pak Jokowi yang nekat. Iya. Oke, Pak Lukman. Ya. Saya pikir kita nggak usah lama-lama. Yang penting pesannya tersampaikan, Ya. gitu ya. Jadi saya sih yakin ya Pak Lukman ya, bahwa presiden kita adalah seorang yang bijak dan tahu sejarah ya. Sehingga soal Kepres ini semoga Pak Jokowi akan merevisinya. Amin. Gitu. Dan tapi saya yakin kalau dalam jauh hatinya beliau sebenarnya ingin merevisi itu. Mungkin. Ingin menegakkan kebenaran. Saya yakin Pak Jokowi ingin menegakkan kebenaran dan Mungkin. keadilan. Ya. Amin, amin. Nah. Kita harapkan. Kita mintakan. Oh iya, siap. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Harusnya direvisi. Harus direvisi. Harus Baik. direvisi. Pak Lukman, terima kasih banyak Pak Lukman. Baik, Pak terima Lukman kasih Nur, banyak. ini seorang Ya. veteran pejuang 87 tahun teman-teman. Ya gitu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Lukman. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.